Football Universe. Gaya rambutnya, kumisnya, gelang, dan kalungnya yang sangat identik dengan sosok pemain yang mudah dikenal ini. Di lapangan bola, kelincahan dan umpan-umpannya adalah salah satu yang terbaik di zamannya. Dia adalah Carlos Alberto Valderrama. Please like, comment, share, and subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Valderrama adalah pemain sepak bola kelahiran Santa Maria, Kolombia pada 2 September 1961. Sejak kecil, Valderrama sangat senang bermain sepak bola di jalanan bersama teman-temannya. Berbekal sandal atau sepatu untuk menjadi gawang dan satu buah bola, Valderrama dan teman-teman memulai permainan sederhana mereka yang dilakukan hampir setiap hari. Dari sepak bola jalanan inilah bakat Valderrama mulai terasah. Perkembangan bakat Valderrama mulai terlihat sejak saat dia berusia 15 tahun. Teman-temannya tahu bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi bintang besar. Tetapi waktu itu belum ada sekolah sepak bola yang dapat menyalurkan bakatnya tersebut, hingga Valderrama harus mencari klub yang mau menampungnya. Perjuangan Valderrama berlangsung hingga 5 tahun kemudian, saat dia berusia 20 tahun. Klub Divisi 1 Kolombia, Union Magdalena, menerimanya, dan di sana dia memulai karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Di Union Magdalena, Valderrama bermain selama 4 tahun dengan mencetak 5 gol di 94 pertandingan yang dimainkannya. Pada tahun 1984, klub asal Bogota yaitu Millonarios merekrutnya, dan di klub ini dia bermain 1 musim penuh. Di musim selanjutnya 1985-1986, Valderrama pindah ke klub asal kota Cali, Kolombia, yaitu Deportivo Cali. Di Deportivo Cali, bakat dan kemampuan Valderrama benar-benar berkembang dan memukau. Di klub ini dia bermain selama 3 musim dan dia berhasil mencetak 22 gol. Kemampuan teknis Valderrama meningkat pesat dan di lapangan dia seperti tak bisa dijinakan. Pemain-pemain Kolombia waktu itu memuji kehebatannya di lapangan. Karena penampilan gemilangnya ini, Valderrama akhirnya dilirik klub asal Prancis, yaitu Montpellier. Pada tahun 1988, Valderrama akhirnya dipinang Montpellier. Di sana, Valderrama butuh beberapa waktu untuk beradaptasi dengan permainan sepak bola Eropa yang lebih bersifat fisik. Valderrama terbiasa bermain dengan ruang lebar dan sedikit tekanan. Tetapi sepak bola Eropa tidak menyajikan hal tersebut. Sehingga musim pertama Valderrama di Montpellier tidak terlalu mulus. Valderrama bahkan beberapa kali hampir cedera karena terkena tabrakan dan sliding khas gaya 90-an. Tetapi Valderrama berhasil beradaptasi seiring berjalannya waktu. Dia mampu tampil gemilang dengan umpan-umpan terukurnya, mengeluarkan kemampuan mengirim bola panjang, tendangan keras dari luar kotak penalti, serta kelihayannya dalam mengeksekusi bola tendangan bebas. Pada tahun 1990, akhirnya Valderrama bisa mencapai prestasi membanggakan bersama Montpellier dengan memenangkan Piala Prancis. Pencapaian tersebut membuat fans Montpellier sangat mencintai dan menghormati Valderrama. Di Montpellier, Valderrama bermain selama 3 musim dengan 77 kali penampilan, mencetak 4 gol, dan membuat puluhan assist indah. Setelah musim yang indah bersama Montpellier, Valderrama kemudian pindah ke La Liga Spanyol bersama Real Valladolid. Di sana dia bermain selama 1 musim dan hanya tampil di 17 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Setelah itu di tahun 1992, Valderrama memilih untuk pulang ke Kolombia karena masalah keluarga. Dia kemudian bergabung dengan klub Independiente Medellin.
Banyak fans dan wartawan media waktu itu menyangka kalau karir Valderrama di sepak bola akan segera berakhir karena menurunnya prestasi, serta keputusannya untuk meninggalkan Eropa dan kembali ke Kolombia. Tetapi sebenarnya Valderrama hanya ingin menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapinya saat itu. Dan benar saja, setelah masalahnya selesai, Valderrama kemudian pindah ke klub Kolombia lainnya, Atlético Junior. Di sana dia kembali bermain gemilang dengan penguasaan lapangan tengah dan umpan-umpan terukurnya. Dia kembali menunjukkan kemampuannya sebagai playmaker dan jenderal lapangan tengah yang ditakuti lawan-lawannya. Valderrama kemudian berhasil memenangkan Liga Kolombia selama 2 musim berturut-turut bersama Atlético Junior. Di tim nasional, Valderrama telah dipanggil sejak tahun 1985. Tetapi dia baru dipercaya bermain reguler dan sekaligus menjadi kapten tim Kolombia sejak Copa America 1987. Dia memperkuat Kolombia di 5 kali kejuaraan Copa America, yaitu di 1987, 1989, 1991, 93, dan 1995. Dengan prestasi tertinggi adalah mengantarkan Kolombia juara 3 di Copa America 1987. Di Piala Dunia pertamanya bersama Kolombia di tahun 1990, Valderrama mulai dikenal dunia sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Di Piala Dunia ini, Valderrama memimpin teman-temannya untuk mengalahkan Uni Emirat Arab di pertandingan pertama dengan skor 2-0. Valderrama mencetak gol indah dari jarak 20 yard dan membuat Kolombia mulai diperhitungkan. Akan tetapi, di laga kedua, Kolombia harus kalah dari Yugoslavia yang dihuni nama-nama besar waktu itu. Kekalahan ini membuat Kolombia harus mendapat poin di pertandingan terakhir di grup mereka dengan cara memenangkan pertandingan atau paling tidak harus draw agar dapat 1 poin. Lawan terakhir di grup mereka adalah Jerman Barat, tim yang kemudian menjuarai Piala Dunia 1990 ini. Pertandingan berlangsung sengit antara kedua tim. Permainan terbuka dan saling serang dipertunjukkan kedua kesebelasan. Jerman Barat kesulitan membobol gawang Kolombia. Demikian juga sebaliknya. Pada babak kedua, menit ke-88, Jerman Barat mencetak gol lewat striker mereka, Pierre Littbarski. Gol ini langsung membuat fans Kolombia lemas karena pertandingan menyisakan 2 menit lagi dan sepertinya sudah sulit untuk membobol gawang Jerman. Valderrama dengan tenang menyemangati teman-temannya yang terlihat lesu sesudah gol tersebut. Dia kemudian memberikan isyarat untuk teman-temannya bahwa masih ada waktu 2 menit tersisa dan injury time untuk dimanfaatkan. Saat pertandingan memasuki injury time, Jerman yang sedang menyerang dari sisi kiri pertahanan Kolombia berhasil digagalkan pemain bertahan Kolombia. Bola kemudian diumpankan ke Valderrama yang melakukan penetrasi ke pertahanan Jerman Barat. Valderrama kemudian mengirimkan umpan kaki kiri indah yang membelah pertahanan Jerman Barat ke rekannya Fredly Rincon, yang kemudian berhasil menendang melewati kolong kiper Jerman dan mencetak gol. Serentak fans Kolombia melompat kegirangan karena lewat gol tersebut Kolombia berhasil masuk di babak 16 besar World Cup untuk pertama kalinya. Meskipun kalah dari Kamerun di babak selanjutnya, Valderrama dan tim Kolombia disambut layaknya pahlawan di negara mereka. Tak sampai di situ, pada edisi kualifikasi Piala Dunia 1994, Valderrama kembali memukau dengan membantai Argentina 5-0 di kandang mereka di Buenos Aires. Hal ini membuat Kolombia bisa melangkah mulus ke Piala Dunia 1994. Tetapi sayang, pada saat sebelum Piala Dunia 1994, Valderrama mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa tampil maksimal.
Kolombia kemudian kalah dari Romania dan Amerika Serikat pada babak grup dan membuat mereka tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Di Piala Dunia terakhir Valderrama, yaitu di France 1998, dia telah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Tetapi Valderrama masih mampu memimpin teman-temannya menang atas Tunisia 1-0, meskipun selanjutnya kalah dari Inggris dan Romania. Setelah Piala Dunia 1994, Valderrama dikenal warga Amerika Serikat sebagai salah satu pemain yang hebat. Karena hal tersebut, klub Amerika Serikat, Tampa Bay, merayunya untuk bergabung di Liga Amerika Serikat atau MLS. Di liga inilah Valderrama seperti terlahir kembali. Dia memainkan sepak bola indahnya 2 musim bersama Tampa Bay dengan mencetak 7 gol dari 43 kali penampilannya. Dia kemudian hengkang ke Miami Fusion selama 2 musim dengan 24 kali penampilan yang menghasilkan 3 gol. Setelah itu, Valderrama balik lagi ke Tampa Bay dan bermain selama 3 musim, sebelum akhirnya mengakhiri karir profesionalnya dengan Colorado Rapids di musim 2001-2002. Selama bermain di MLS, Valderrama pernah dinobatkan menjadi pemain terbaik. Selama waktu itu, tidak ada yang bisa melakukan umpan terukur lebih baik daripada Valderrama. Pada tahun 2000, ia mencetak rekor assist musim tunggal MLS dengan 26 kali assist. Rekor tersebut oleh banyak orang di liga dianggap tidak bisa dipecahkan. Ia mengakhiri karir di MLS dengan 16 gol dan 114 assist dalam 175 kali penampilan. Keseimbangannya, kendalinya, dan umpan-umpan terukurnya membuat Valderrama dikenal dunia sebagai salah satu playmaker hebat. Dia bisa memberikan umpan silang yang tepat dengan kedua kakinya, dan bola sepertinya selalu menemukan orang yang tepat. Bagi Kolombia, dia adalah pemain terbaik mereka. Dia membawa permainan mereka ke level yang lebih tinggi. Dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah memainkan permainan sepak bola dan permainannya nyentrik seperti gaya rambut pirang afronya. Dan itulah mengapa dia dijuluki LPB atau Sang Bocah, yang menjadi ikon sepak bola sepanjang masa.